Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wasis Trisaksono dari kampus Pranata Indonesia. Di sini saya akan membaca kembali atau mempresentasikan materi yang sudah saya dapatkan dari mata kuliah mikroprosesor untuk memenuhi ujian. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama di sini ada struktur dasar komputer. Struktur dasar komputer seperti pada gambar di samping ini, ada CPU, input output, main memory, ada sistem bus. Lalu ada central processing unit, apa itu? Atau mikroprosesor yang berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengolahan fungsi-fungsi komputer. Lalu yang kedua, memori utama berfungsi sebagai penyimpanan data. Lalu input output berfungsi memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Lalu selanjutnya ada sistem interconnection, merupakan sistem yang menghubungkan CPU, memori utama dari input atau output. Lalu di sini ada penjelasan tentang arsitektur komputer secara umum menurut Van Neumann. Terdiri dari beberapa komponen, yakni mikroprosesor sebagai pusatnya atau CPU, atau bisa disebut dengan central processing unit. Lalu ada memori, ada port, input atau output, serta bus. Dan di sini ada gambar dari memori, CPU, port, lalu ada alur dari bus itu sendiri, ada bus alamat, bus data, dan bus kendali. Lalu mikroprosesor atau CPU adalah otak yang memberikan pengendali utama semua operasi dalam sistem komputer. Mikroprosesor mengambil instruksi biner dari memori, menerjemahkannya menjadi serangkaian aksi dan menjelaskannya. Lalu ada memori, yaitu komponen yang digunakan untuk menyimpan instruksi-instruksi biner yang akan dijalankan oleh mikroprosesor, serta data yang digunakan untuk bekerja. Selanjutnya, port input atau output adalah komponen yang menghubungkan mikroprosesor dengan perangkat lunak seperti hard disk, printer, keyboard, monitor, serta lain-lainnya. Lalu ada bus. Bus adalah kumpulan jalur yang menghubungkan ketiga komponen di atas. Ada tiga tipe bus. Ada bus alamat, yaitu kumpulan konduktor yang membawa kode-kode alamat dari mikroprosesor ke unit-unitnya. Lalu ada bus data, kumpulan konduktor yang membawa kode-kode instruksi atau data dari mikroprosesor ke unit-unitnya atau sebaliknya, dan memiliki sifat aliran dua arah. Kalau yang bus alamat tadi memiliki sifat aliran satu arah. Lalu bus kontrol, kumpulan konduktor yang membawa sinyal-sinyal kontrol. Lalu di sini ada mikroprosesor. Mikroprosesor adalah suatu chip yang di dalamnya terkandung rangkaian arithmetic logic unit, rangkaian control unit, dan register-register. Mikroprosesor disebut juga dengan CPU atau central processing. Nah, di sini ada gambar ya dari arithmetic logic unit, ada register unit, dan control unit. Control unit itu juga berfungsi untuk mengontrol operasi CPU dan mengontrol komputer secara keseluruhan. Kalau arithmetic and logic unit berfungsi untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Register berfungsi sebagai penyimpan internal sebagai CPU. Lalu CPU interconnection berfungsi menghubungkan seluruh bagian dari CPU. Lalu apa tugas utama mikroprosesor pada sistem komputer? Yang pertama, melakukan transfer data antara mikroprosesor dengan sistem memori atau input output. Yang kedua, operasi aritmatika dan logika sederhana. Ketiga, mengatur aliran program melalui pengambilan keputusan sederhana. Lalu di sini ada gambar dari beberapa mikroprosesor ya. Terlihat jelas tuh, Intel tahun 84. Terus ada mikrokomputer. Apa itu mikrokomputer? Adalah interkoneksi antara mikroprosesor atau CPU dengan memori utama atau main memory dan antar muka input output yang dilakukan dengan menggunakan sistem interkoneksi bus.
Nah, di sini ada gambar dari mikrokomputer itu sendiri, sistem mikrokomputer. Ada monitor, keyboard, terus ada disk drive, ada CD-ROM drive, ada hard disk, ada board system, interconnection. Lalu di sini microcontroller, chip yang di dalamnya terkandung sistem terkoneksi antara mikroprosesor, RAM, ROM, input-output interface, dan beberapa peripheral lainnya. Microcontroller disebut juga one-on-chip peripheral. Nah, di sini ada gambar dari chip itu sendiri. Di dalamnya ada ROM, RAM, peripheral interface, input-output, ada bus alamat, dan alur bus data. Nah, di sini ada gambar dari microcontroller. Lanjut pembahasan berikutnya. Dan sebelumnya kan saya ada materi yang disuruhkan untuk membuat PowerPoint mengenai perkembangan dari mikroprosesor itu sendiri. Di sini sudah saya buat PowerPoint-nya. Di sini ada pengertian dari mikroprosesor yang sudah Anda ketahui sebelumnya, yaitu dapat disebut CPU, adalah mesin kecil yang berfungsi sebagai pemroses dan pengendali utama sebuah proses yang terjadi pada rangkaian elektronik dalam komputer. Mikroprosesor dibuat dalam bentuk kecil chip seperti tadi ya. Mikroprosesor adalah sebuah hierarki keras yang tidak akan bisa bekerja kalau tidak ada perangkat lunak. Inilah yang membedakan mikroprosesor dengan rangkaian digital discrete. Kemampuannya untuk diprogram dan diprogram ulang adalah suatu kelebihan di dalam sistem mikroprosesor. Lalu selanjutnya cara kerja sebuah mikroprosesor yaitu diarahkan oleh suatu program dalam kode-kode bahasa mesin yang telah dimasukkan terlebih dahulu ke dalam sebuah memori agar sebuah mikroprosesor dapat memproses program di dalam mikroprosesor minimal terdiri dari rangkaian digital register, pengolahan logika, aritmatika, serta rangkaian sekuensial. Nah, di sini ada tipe dari mikroprosesor yang pertama yaitu 4004. Mikroprosesor pertama adalah Intel 4004 yang dikenalkan tahun 1971, tapi kegunaan mikroprosesor ini masih sangat terbatas. Hanya dapat digunakan untuk operasi penambahan dan pengurangan. Lanjut ada tipe yang kedua, mikroprosesor 8008. Pada tahun 1972, Intel mengeluarkan mikroprosesor 8008 yang berkecepatan hitung 2 kali lipat dari MP sebelumnya. Mikroprosesor ini adalah mikroprosesor 8 bit pertama, yang sebelumnya itu 4 bit ya mikroprosesor. MP ini juga didesain untuk mengerjakan satu pekerjaan saja. Bill Gates muda dan Paul Allen coba mengembangkan bahasa pemrograman untuk chip tersebut, namun saat itu masih kurang kuat. Lanjut ke tipe berikutnya ada mikroprosesor 8080. Mikroprosesor pertama yang digunakan untuk komputer di rumah adalah Intel 8080, merupakan komputer 8 bit dalam satu chip yang diperkenalkan pada tahun 1996. Pada tahun tersebut, Intel kembali mengeluarkan mikroprosesor terbaru dengan seri 8080 dengan 4500 transistor yang memiliki kinerja 10 kali pendahulunya. Pada seri ini, Intel melakukan perubahan dari mikroprosesor multi-voltage menjadi triple voltage. Teknologi yang dipakai NMOS lebih cepat dari seri sebelumnya yang memakai teknologi PMOS. Mikroprosesor ini adalah otak pertama bagi komputer yang bernama Altair. Pada saat ini juga pengelamatan memori sudah sampai 64 KB. Kecepatannya sampai 10 kali mikroprosesor sebelumnya. Lalu ada mikroprosesor 8086. Pada tahun 1978, Intel memperkenalkan mikroprosesor 16 bit 8086. Mikroprosesor 8086 adalah CPU utama 16 bit, tetapi pada saat ini masih banyak digunakan mainboard standar 8 bit karena
Karena motherboard 16 bit merupakan hal yang mahal. Pada tahun 1979, Intel merancang ulang prosesor ini sehingga kompatibel dengan mainboard 8 bit yang diberi nama 8088. Tetapi secara logika bisa dinamakan 8086XX. Perusahaan komputer IBM menggunakan prosesor 8086XX ini untuk komputernya karena lebih murah dari harga 86 sebelumnya dan juga bisa menggunakan mainboard bekas dari prosesor 8080. Lalu ada mikroprosesor 80286. Pada tahun 1982 Intel mengenalkan mikroprosesor 286 atau yang lebih dikenal dengan nama 8086. Adalah sebuah prosesor yang pertama kali dapat mengenali dan menggunakan software yang digunakan untuk prosesor sebelumnya. Pada mikroprosesor 8286 mempunyai 134.000 transistor. Mikroprosesor ini juga merupakan prosesor 16 bit. Prosesor ini mempunyai kemajuan yang relatif besar dibandingkan chip-chip generasi pertama. Frekuensi clock ditingkatkan, tetapi perbaikan yang utama ialah optimasi penanganan perintah mikroprosesor 286 ini menghasilkan mikroprosesor 286 ini menghasilkan kerja lebih banyak tiap detik clock daripada 8088 atau 8086. Pada kecepatan awal berunjuk kerja 4 kali lebih baik dari 8086 pada 4,77 MHz. Lanjut. Lanjut ke mikroprosesor 8386. Pada tahun 1985 Intel keluar dari bisnis RAM dinamis untuk fokus pada mikroprosesor dan akhirnya ia mengeluarkan prosesor 8386, sebuah chip 32 bit dengan 275.000 transistor dan kemampuan menjalankan berbagai macam program sekaligus. Pada tahun 1986 Compaq Computer melambungkan IBM dengan visi yang didasarkan pada 8386. Pada tahun 1987, VA Technologies didirikan di Fremont, California. Mereka akan menjual chip Z-Core Logic X86. Lanjut ke di sini ada mikroprosesor 486. Pada tahun ini ya, tahun 1989, 8486 diluncurkan dengan 1,2 juta buah transistor dan built-in match coprocessor. Intel telah memprediksi pengembangan prosesor multi-core suatu saat pada tahun 2000-an. Lanjut ada prosesor generasi baru, yaitu bernama prosesor Intel Pentium. Prosesor ini mampu menangani berbagai jenis data seperti suara, bunyi, tulisan tangan, dan foto. Lanjut ada prosesor Intel Pentium Pro atau lebih bagusnya dari yang sebelumnya. Dirilis pada tahun 1995, prosesor yang dirancang untuk digunakan pada aplikasi server dan workstation yang dibuat untuk memproses data secara cepat. Prosesor ini mempunyai 5,5 juta transistor yang tertanam. Lanjut ada prosesor Intel Pentium 2. Pada tahun 1997, Intel meluncurkan teknologi prosesor 68 bit EPIC. Ia juga memperkenalkan MX Pentium untuk aplikasi prosesor sinyal digital yang juga mencakup grafik, audio, dan pemrosesan suara. Prosesor Intel Pentium 2 ini terdapat 7,5 juta transistor terintegrasi di dalamnya, sehingga dengan prosesor ini pengguna PC dapat mengolah berbagai data dan menggunakan internet dengan lebih baik. Lanjut ada prosesor Intel Celeron atau tipe Celeron. Pada 1999 VAA mengakuisisi
si Rick Hope dan Centaur Teknologi pembuat prosesor x86 dan x87 koprosesor. Prosesor Intel Celeron merupakan prosesor yang dikeluarkan sebagai prosesor yang ditujukan untuk pengguna yang tidak terlalu membutuhkan kinerja prosesor yang lebih cepat bagi pengguna yang ingin membangun sebuah sistem komputer dengan budget atau harga yang tidak terlalu besar. Lalu selanjutnya ada prosesor Intel Pentium 3. Prosesor Pentium 3 merupakan prosesor yang diberi tambahan 70 instruksi baru yang secara dramatis memperkaya kemampuan pencitraan tingkat tinggi 3 dimensi, audio streaming, dan aplikasi video serta pengenalan suara. Lalu ada prosesor Intel Pentium 4. Pada tahun 2000 debut Pentium 4 dengan 42 juta transistor. Prosesor Pentium 4 merupakan produk Intel yang kecepatan prosesor mampu menembus kecepatan hingga 3,06 GHz. Pertama kali keluar prosesor ini berkecepatan 1,5 GHz dengan form factor pin 423. Setelah itu Intel merubah form factor prosesor Intel Pentium 4 menjadi pin 478 yang dimulai dari prosesor Intel Pentium 4 berkecepatan 1,3 GHz sampai yang terbaru yang saat ini mampu menembus kecepatan 3,4 GHz. Lalu ada prosesor Intel Xeon. Prosesor Intel Pentium 4 Xeon merupakan prosesor Intel Pentium 4 yang ditujukan khusus untuk berperan sebagai komputer server. Prosesor ini memiliki jumlah pin lebih banyak dari prosesor Intel Pentium 4 serta dengan memori L2C yang lebih besar pula. Lalu ada prosesor Intel Dual Core. Pada tahun 2005 Intel menjual prosesor dual core pertamanya, prosesor berbasis 64 bit dan disebut dual core karena menggunakan dua buah inti dengan konfigurasi 1 MB L2C pada tiap core, 800 MHz FSB dan bisa beroperasi pada frekuensi 2,8 GHz. Pada prosesor jenis ini juga disertakan dukungan hyper-threading. Lalu selanjutnya ada prosesor Intel Core 2 Duo. Pada tahun 2006 Intel memperkenalkan prosesor Core 2 Duo di bulan Juli. Seperti gambar berikut bentuk prosesornya. Lalu yang terakhir ada prosesor Intel Core 2 Quad. Pada 2007 Intel memperkenalkan prosesor Core 2 Quad di bulan Januari. Prosesor untuk tipe desktop dan digunakan pada orang yang ingin kekuatannya lebih dari komputer yang ia miliki memiliki dua buah core dengan konfigurasi 2,4 GHz dengan 8 MB sampai dengan 4 MB yang dapat diakses tiap core. Prosesor yang digunakan untuk tipe server dan memiliki dua buah core dengan masing-masing memiliki konfigurasi 2,13 dan 2,4 GHz berturut-turut dengan 8 MB dapat mencapai 4 MB yang diakses untuk tiap core, 1,6 GHz front-side boost dan thermal dengan desain power. Ini prosesor Intel Core 2 masih ada sampai sekarang dan saya rasa cukup presentasi atau membaca kembali materi yang sudah saya dapatkan. Kurang lebihnya mohon maaf atas pengucapan kata saya yang kurang bagus. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.